Aku juga dikasih taunya gimana ya? Udah masuk belum sih? Wih. Gitu-gitu. Wih. Kalau Pajar suka apa? Cium kening tiba-tiba katanya. Enggak. Ini orang maksa banget. Tuh, dulu kalau gue sih dulu nggak ada duit tuh, jadi bikin sendiri. Iya. Ya, diukir-ukir gitu sama dia gitu. Tuh. Emang jago kalau playboy suka tarik urut. Nah, ini kan Ate mau nanya soal Pice ini kan di Idol nih 6 besar. 6 besar, Bang. Di Idol ke 13. 13 season. Berarti Idol 1 belum lahir. Wah, idol pertama. Belum lahir? Belum lahir? Belum sih, Bang. Lah gua udah. Gua tua banget ya. Gua tua banget ya. Seangkatan Bang Judika gue nih kayaknya. Enggak, berarti nyanyinya itu dari mana? Awal-awal apa dari tongkrongan itu kelihatan bakat nyanyinya? Iya, kalau nyanyi benar-benar tiba-tiba aja gitu. Karena kalau masih kecil tuh lebih ke sepak bola. Oke. Main bola. Di sana sering main bola. Iya, sering main bola. Kita kan sering main bola. Pernah ikut sekolah bola juga. SSB. SSB, sekolah sepak bola. Jadi nyanyinya pas SMA. Oke. SMA baru rajin nyanyi. Nah, bola juga langsung tiba-tiba stop gitu. Nyanyi nih, fashionnya nih. Nyanyi sama teman-teman. Ya dari tongkrongan. Terus kita band gitu, ada band sama teman-teman. Ya udah nyanyi di kafe. Apa nama bandnya waktu itu? Bandnya Hananu Hamutuk, bahasa artinya bernyanyi bersama. Oh, Hananu Hamutuk. Apa? Hananu Hamutuk. Hamutuk. Oh, bukan Kak Nunu, beda lagi. Hananu Hamutuk. Genrenya apa? Kalau timur tuh biasanya dia banyak ini ya. Pop slow. Oke. Terus nyiptain lagu juga di band itu. Waktu itu belum ada sih kita ciptain lagu, cuman masih bawain lagu-lagu orang. Tapi kebanyakan ya kalau orang-orang timur itu ada rapper-rappernya gitu ya di tengah-tengah lagu ya. Hip hop ya. Nah, ada nggak di band itu tiba-tiba rapnya langsung kayak rapper gitu? Kalau kita di band kita nggak ada. Kita live musik yang lagu-lagu ya lah, banyak lagu-lagu lain juga, pop, reggae. Tapi lagu Indonesia bukan lagu timur. Ya, lagu Indonesia. Oh, lagu timur. Ya kan, ya enggak kan di sana itu lebih relate dengan lagu-lagu timur. Ya, lagu timur kan? juga, lagu timur juga kita bawa, juga. Contoh tuh kayak apa yang sekarang lagi viral tuh banyak ya lagu timur ya? Tabola Bale. Ya. Apalagi Statue, Pica-pica. Pica-pica. Pice kota itu kan pica-pica artinya. Iya. Pica-pica. Kemarin ada tuh yang itu nyanyi lagu pica-pica. Kan versinya banyak. Dengerin nggak yang itu? Dengerin yang versinya. Di sini bikin kita berpikir ya. Asik banget. Santai aja sini lah. Lah kalau pas nanti editor yang edit. Betul. Tapi ditambahin aja gambar sama dia. Ini loh Mas. Aman kita mah ngobrolnya, nongkrong aja. Iya benar. Akhirnya dari itu jadi sebagai vokalis ya di band itu? Ya, vokalis. Oke. Vokalisnya di band itu. Akhirnya makin ini terus ya, terlatih terus ya. Terlatih nyanyi terus, ya kayak awalnya kita di kafe-kafe, tiba-tiba diundang wedding. Oke. Event-event di sana. Akhirnya ya baru tiba-tiba audisi Indonesian Idol buka. Ya, langsung ikut audisi. Yang tahu audisi info dapat audisi Idol, Pice sendiri nyari atau dari teman-teman yang? Dari teman. Oh ini ikutan aja ini. Iya, dari teman yang nggak tahu. Dan awalnya nggak mau ikut. Kenapa? Ya lagi malas gitu mungkin waktu belum ada moodnya gitu. Iya. Temen ajak paksa. Hari pertama belum mau, hari kedua belum mau. Sampai tinggal audisi terakhir kan, udah mau tutup kan. Ya udah ikut aja. Karena maksa mulu nih temennya. Maksa. Daripada dia ngambek kan. Iya, maksa. Kita empat orang sama teman-teman. 4 orang. Nah, ini yang paling parah.
Mereka yang niatnya udah besar banget. Terus Bertiga ini niatnya besar banget kan. Niat banget. udah kebayang tuh. Iya. Nanti kalau terkenal Iya. saya. Saya sendiri yang ngomong. Tapi biasa gitu. Iya kan? Malah temen yang kayak malam-malam atau nganterin doang malah dia yang kepilih. Bener. Makanya wah bersyukur banget juga sih, Bang. Tapi kata 3 teman tadi apa tuh pas PC masuk, 3-nya enggak itu ngomong apa dia? Ya mereka tetap support, gak paling paling ada kayak nih anak kita. Coba dari awal gak ngajak dia aja. Tapi pernah nggak keinget nggak pas lagi duduk di samping ada yang begini? Jangan. Gak ada. Tapi emang itu saingannya berapa? Waktu itu dari Atambua kemana dulu nih audisinya? Atambua audisinya bukannya di Kupang. Ke Kupang dulu Ya. nyebrang kapal berapa jam? Darat. Oh, darat. Naik mobil. 8 jam. 8 jam. Ketemu. 3 itu dengan semangat tuh. Semangat. Wah, audisi. Semangat putar lagu Aku di artis, mobil. aku ya. artis. Udah ngapa-ngapain gaya-gaya foto. Gitu kan kalau ada orang minta foto. Pice mah santai ya. Ya ngerokok nggak? Ngerokok pasti ya. Orang barusan ngerokok bar. Masuklah ke Kupang. Ke Kupang. Tap. Kupang langsung. Audisi rame berapa orang? Kupang tuh kalau nggak salah waktu itu 700-an orang. 700 orang. Dari berbagai kota. Seluruh tuh. NTT. Apa aja? NTT itu apa sih? NTT Flores, Wih, Manggarai, Heeh. Bajawa. Bajawa. Ya. Di sini ada Bajawa juga? Ya, itu NTT. Oh iya. Nama kota NTT Bajawa, Flores, Manggarai, Ende, Ende. Atambua, Kupang. Banyak. Akhirnya dari Atambua cuma berempat nih wakilnya. Berempat Atambua. Apa ada yang lain juga? Kayaknya ada yang lain juga, cuman kita kurang Akrab ya. akrab sama yang Beda. lain. Cuman yang paling dekat kita berempat. Langsung ketemu siapa jurinya di situ? Kalau masih di Kupang tuh belum mungkin orang dari RCTI-nya belum ada kayak juri gitu orang RCTI. Diambil berapa itu, Jay? Dari Kupang? Pice sendiri. Satu orang doang iya. dari 700 orang? Iya. Waduh. Mewakili NTT itu. Jadi pas pengumuman tuh kayak mana cara pengumumannya untuk satu orang itu? Mereka kirim lewat email. Oke, untung lewat email kalau langsung di itu Kalau kan. langsung wah. Benar. Ini dia Pice Kota. Wah. Stop tipu-tipu. Betul dia kan? Dia. Akhirnya di email. Di email. Kabarin 3 teman tadi. Saya masuk nih. Ya, enggak awalnya belum dikasih tahu. Dulu takut juga dikasih tahunya gimana ya. Masih diam-diam dulu kan. Ya, udah berangkat ke Jakarta, udah berapa minggu di Jakarta baru kasih tahu akhirnya. Oh gitu. Nah, kayak mana respon mereka tuh? Ya, mereka tetap support, Padahal mereka masih nungguin telepon itu loh. Jadi gini, kita berempat kan, kita kan saling tunggu pesan ini kan, Ya. pesan kita duduk berempat nih, saling main HP, saling tanya, udah masuk belum? Terus kau jawab apa? Ya Kak, belum, untungnya belum belum. masuk pesannya, belum masuk. Pas masuk diam-diam aja. Diam aja kalau. Itu selama berapa minggu gitu kita tanya-tanya terus, saling kabarin terus. Itu dari idol udah masuk belum tadi? Belum nih. Lu udah belum? Sampai akhirnya dapat email langsung kasih ini diam-diam dulu tuh. Diam-diam dulu. Tapi mereka masih nanya. Masih nanya terus. Nah, jawab apa, Pice? Masih Belum. ya. Bohong berarti dia. Iya, bohong. Oh. Kasih tahu, bohong. Diam-diam aja. Terus dapat email langsung kayak waktu itu dapat jadwal untuk mereka udah siap pesenin ini ke Jakarta, semua difasilitasin kan. Ke Jakarta, audisi lagi di Jakarta. Itu baru ketemu juri langsung. Nah, pas ketemu juri langsung itu belum ngasih tahu temen juga tuh ya. Belum juga. Biar ada info selanjutnya kan. Iya. Benar. Iya kan? Belum juga. Ya percuma nanti kan mereka terima pikiran mereka Pice udah terkenal, nggak taunya audisi yang itu gagal gimana. Iya kan, bener. Jaga-jaga juga itu. Ketemu juri dulu nih ceritanya. Ketemu juri, Mas Anang, Bunda Maya, Kaunge, Jrika. Lengkap tuh. Teh Ocha nggak ada lagi? Teh Ocha belum. Karena lagi diminum kata gue. Teh Ocha. Ichi Ocha. 2 kali jokes itu. Kena tipu lagi dia. Ini kayaknya di sini banyak yang diedit.
Buan, coba kan nanya. Dari 4 juri ini jujur, Pice paling segen sama yang mana nih untuk perform? Oh, waktu itu pertama kali ketemu 4 juri ini karena pas abis nyanyi Mas Anang langsung yang kasih golden ticket juga Mas Anang. Ya. Terus Mas Anang yang kayak seneng banget gitu. Happy dia. Jadi segan sama Mas Anang. Mas Anang sampai gini-gini. Gitu-gitu. Kenapa itu? Kayak- Duduk kata dia. Kayak apa ya? Iya kayaknya Hebat, keren hebat. gitu, kayak keren. Ya, katanya kamu keren gini. Langsung kasih golden ticket. Mas Anang sih. Mas Anang ya, respect ya paling itu ya. Jagoannya berarti Pice langsung dari Mas Anang tuh. Jagoanku ini. Ya, langsung Mas Anang kasih golden ticket. Bagus katanya. Keren kamu. Golden ticket itu untuk berapa besar sih? Golden ticket untuk lolos lanjut ke eliminasi. 100. Berapa Babak orang? eliminasi itu masih banyak juga. Banyak juga. Masih lumayan banyak. Udah Masih mulai ribuan. ngabarin 3 orang itu? Ya, itu udah. Namanya siapa sih 3 orang itu penasaran gua. Namanya siapa aja? Sebut aja nggak apa-apa. Panggilan gaulnya aja, panggilan okemnya. Satu Sandra. Teman cewek Sandra. Cewek ini? Ya, Oh. ada cewek ada cowok. Oke, Sandra. Sandra, Bian. Biar penculiknya mana? Udah ada yang Sandra nih. Belum. Sandra, Bian, Andre, ya itu 3. Sandra, Bian, Andre. Sandra, Bian, Andre. Taulaninya masuk ya kan? Andre Taulani. Asik. Jadi Sandra, Bian, Andre dikabari setelah dapat golden ticket. Dapat golden ticket. Kayak mana cara bilangnya? Bilang, sampai tayangan itu muncul yang audisi. Kan Kaget itu betul ya? taping kan, taping. Oke. Jadi kita udah taping berapa minggu kemudian baru ditayangin. Ditayangin. Mereka lihat sendiri. Oke. Wih. Wih. Kaget bener. Wih, udah masuk TV nih anak. Langsung akhirnya udah kasih tahu aja jujur. Ya, kemarin. Ya, maaf. Soalnya ke Jakarta itu mereka juga nggak tahu, Pak. Iya. Ke Jakarta pas lulus gitu mereka nggak tahu. Mereka tahu dari tayangan itu pokoknya. Masa dia nggak tahu kan nggak nongkrong? Mana si Pice Iya. nggak dicari? Nggak nongkrong nggak ketemu lagi. Pokoknya udah lumayan lama itu. Oh. Berapa minggu pokoknya. Akhirnya mereka lihat sendiri tayangannya langsung wah WhatsApp. Ting 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 ting. Sandra bilang apa sih Sandra? Tipu ya. Sandra ngambek ya kan? Bian. Biar pokoknya ya gitulah samanya. Kenapa tidak kasih tahu kemarin? Kalau kasih tahu kan kita bisa support, bisa bantu juga gimana bro. Tapi ya sudah, kau sudah tipu mau gimana? Tapi akhirnya support ya mereka bertiga Tetap ya. mereka Tetap ya. berdoa buat Pice, support juga buat Pice. Akhirnya masuk ke berapa besar itu, terus apa? Elim pertama? Elim pertama lolos, elim ada 3 babak elim 1, 2, 3. Itu kayak mana lolos semua itu ya? Ya elim. Ada kendala nggak dari elim 1, 2, 3 itu? Pas elim 3. Bukan kendala sih, cuman sebenarnya salah pilih lagu aja. Oke. Elim 3, Pice pilih lagu lawas. Lagu siapa? Lagu nostalgia udah lama banget lagunya. Aduh, nyanyi. Bob Tutupoli? Bukan? Lawas. Lagu Almarhum Krisya. Lagu lawas pokoknya nostalgia Indonesia, lagu Indonesia. Aduh, artis Siapa? Kapan Kau Kembali? Kapan Loela Drakel bisa cari itu lagu. Kapan kau kembali? Kenapa itu dipilihin atau memilih? Pilih sendiri. Kenapa memilih itu? Jadi pas eliminasi 3 kita disuruh pilih lagu. Yang teman-teman yang lain lagi pilih lagu nih. Saya tidur di belakang. Mohon maaf ya. Jujur aja. Oke. Tidur. Oke. Yang lain pada sibuk pilih lagu, Pilih pusing. lagu. Aduh, nyanyi lagu apa ya di eliminasi? Saya tidur. Taruh ada bantal kecil gini. Tidur. Ada selimut juga kecil di belakang. Tidur. Ngantuk banget kan? Soalnya dari pagi sampai malam itu kita. Terus malamnya pilih lagu untuk mau eliminasi, ya yang lain udah pada pilih lagu. Gara-gara tidur, bangun, udah tinggal berapa menit tuh. Dikasih waktu untuk pilih lagu. Udah tinggal semenit apa? Jadi ya udah cepet-cepet scroll kan, cari lagu apa ini ya. Scroll lah, ketemu nih lagu nih. Dengar, oh enak ini aja udah. Gitu, random banget.
Lirik hafal? Random banget itu pokoknya. Liriknya udah hafal tapi? Hafal. Oh. Hafal. Jadi udah iya. dengar. Tapi ya ini aja lah. Nah, udah. Tiba-tiba ketemu itu ya udah kasih. Aduh. Untung lagu itu ya lagu sebenarnya lagu aman. Iya. Lagunya lagu aman, nggak ada tantangan di lagu. Cengkok-cengkoknya nggak terlalu susah ya. Lagu aman. Jadi tapi puji Tuhan lolos juga itu. Itu udah takut banget pas itu. Komentar juri apa tuh? Agak menurun katanya. Ya komentar juri Mas Anang atau Bang Judika waktu itu lupa. Lagunya terlalu aman gitu. Nggak ada tantangan di lagu ini. Ya, gitu. Jujur nggak kalau tuh milih lagunya dadakan karena tidur? Nggak jujur? Baru bangun disuruh. Kayak kita baru bangun disuruh ke warung kan agak puyeng ya. Beli kecap atau beli gula kan jadinya. Ya itulah intinya. Jangan kebanyakan gula juga tapi jadi ngantuk. Nyanyi lagu lawas. Lagu ya lawas. Kan? Dibilang ada tantangan. Emang menurut juri-juri itu VJ itu seorang apa? Yang penyanyi seperti apa? Sampai nggak ada tantangannya itu? Karena pas audisi Pice bawa lagu Superman Ronan Keating waktu itu. Itu kata Mas Anang keren, bagus banget kan. Ada improve-nya, ada ya itu cengkok atau buahnya lah. Nice. Jadi pas di lagu itu datar aja gitu pas ya? lagu lawasnya kayak flat aja. Nggak ada ada improve tapi kurang gitu. Tapi masih bisa lolos. Untungnya. Kenapa itu? Karena yang lain juga tiduran kali. Gak tahu ya Bang, mungkin kan. Gak tahu juga karena apa. Ya mungkin di LM 1 sama 2-nya udah bagus banget kali. Ya, jadi kayak sayang kalau dikeluarin sekarang. Tahu itu lolos. Udah pokoknya di belakang udah kayak udah pasrah gitu. Pasrah ya. Udahlah, udah salah pilih lagu, pulang nih besok nih. Iya, ketemu Sandra lagi, Bian lagi, Andre lagi. Ternyata lolos diumumin. Puji Tuhan diumumin lolos. Itu langsung masuk ke babak showcase. Itu udah 23 besar. Udah belajar ya kesalahan, nggak mungkin ketiduran lagi. Harus cari lagu yang ada tantangannya, lagu yang sulit. Nah, apa tuh waktu itu pilih? Masuk showcase, lagu pertama lagu kalau nggak salah ya, Bang, lagu Drive, Melepasmu. Wah, itu enak itu. Terus langsung dapat komentar apa tuh? Ya, beneran lepas. Melepasmu. Kamu beneran lepas kali ini. Lepas kendali dia. Lepas kendali. Apa tuh? Bagus nggak? Akhirnya bagus nggak kata komentar jurinya? Lumayan akhirnya. Agak peningkatan lagi ya. Ada peningkatan dikit, ada lumayan gitu. Lolos lagi. Lolos. Oke. Ada nggak ingat yang lagu yang selama di Idol ini membekas ke juri, ke penonton, lagu viral? Itu di Spekta kalau nggak salah. Spektakuler. Spekta. Lagu Isyana. Yang Isyana mana? Saraswati. Ya. Tetap dalam jiwa. Tetap dalam jiwa. Itu lagu kenapa itu paling bisa membekas? Karena lagu itu itu pas di part yang lepas banget gitu. Udah keluarin emosi, udah keluarin energi semua. Itu benar-benar udah lepas aja gitu. Jadi dapat standing ovation dari Bunda Maya juga waktu itu. Karena selama Spekta itu udah jarang banget dapat ovation ya. Akhirnya di lagu itu karena Bunda Maya juga salah satu yang suka banget sama karakter Pice. Tapi yang Spekta sebelum lagu itu udah jarang dapat standing ovation dari Bunda, dan di lagu itu Bunda Maya berdiri lagi untuk tepuk tangan. Itu berkesan banget. Bahkan Bunda Maya itu, tepuk tangan. Bahkan standing ovation-nya Bunda Maya manggil pembalap katanya. Standing. Bunda Maya, yang lain Bunda Maya sama Mas Anang? Bunda Maya sama Kak Unge atau nggak salah Teh Ocha itu. Lupa. Itu dia. Dua orang standing. Berarti sedih tuh kalau Teh Ocha sampai suka banget tuh berarti dalam tuh. Rasanya ada itu. Benar. Gue nonton mulu gue Idol. Bunda Maya pasti rasanya mana rasanya. Lain kali itu perform sambil pakai Masako. Jadi ini emang boleh disebut merek-merek di sini. Bebas di sini. Oke. Kita mah yang masuk nanti besok sini ada. Asik. Pancingan aja kita. Siapa tahu kan lumayan sih. Gitu. Iya. Benar. Tadi kan soal yang di depan ibaratnya on cam-nya itu.
yang off cam kita butuh informasi, cerita-cerita lucunya Di Di karantina. karantina. Oke. PJ ini paling dekat sama siapa di karantina? Paling dekat Kenris sama Fajar. Kalau sama Kenris karena sekamar. Sekamar. Sama Oke. Kenris. Kalau sama Fajar emang kita sama-sama dari awal audisi. Oh, ketemunya? Ketemu di Jakarta. Mhm. Ketemu terbang dari Atambua. Ya. Pas di audisi udah langsung ketemu, langsung ngobrol gitu, langsung akrab dari sama Fajar. Kalau Kendris di kamar. Udah ngeliat boxer SpongeBob-nya dia berarti ya? Kita udah. Udah, sekamar. Kamar. Heeh. Udah lihat semua lah pokoknya. Iya. Katanya dengar ngoroknya saut-sautan katanya. Kayak ngok, gitu-gitu. Bertiga itu terus ya? Ya. Ngomongin soal musikalitas, soal personal juga nggak sama dia? Kayak coret-coret wanita. Ada kita surat-surat itu. Tapi kayak lebih ke bercanda aja. Oh, bercanda. Kalau sama cewek-ceweknya, peserta ceweknya? Ada siapa sih? Nesa. Kalau Nonoi. mungkin karena kita dari awal audisi juga itu kalau cewek Rara. Oh, Rara ya. Surima sama Vanessa. Kita satu day. Satu day itu Satu apa? day itu kayak satu apa? Satu kelompok, satu ini. Oh, di hari itu kalian yang perform. Di hari Iya. di hari itu. Dibagi-bagi gitu kan. Jadi emang. kayak ada day 1, day 2, day 3. Kita tuh di day 3. Oke. Kita Fajar, Pice, Rara, Vanessa itu dari awal. Ngeri banget tuh 4 itu ya langsung ya. Ya. Dan salah satunya harus ada yang itu. Mm-mm. Apa sih namanya kalau keluar eliminasi? Eliminasi. Itu ya. Ya, tereliminasi. Akrab lah sama mereka. Akrab. Katanya PJ suka dibercandain juga sama Nonoy juga ya katanya. Wah. Nah, tuh kita omongin Nonoy sekarang. Itu anak gak bisa diam itu. Sumpah, pusing gua, pusing kita. Bawel. Cuman ya udah anggap kayak adik kan. Ya. Jadi ya kalau udah diam aja gitu. Kalau dia udah ngomong nggak bisa Dia suka dilawan. ngajak apa sih? Ngajak apa? Main TikTok kali gitu ya? Itu anak kan jago dance banget kan. Wah, kalau dance gua ini suruh kita ikut suruh kita yang nggak tahu gerak aja nggak bisa, suruh harus ikut kemauan dia, dance lah apa, gerak-gerak di depan kamera TikTok. Ya mau nggak mau ya udah. Disuruh, Bang, ayolah Bang, kita buat TikTok. Gak bisa nolak, adek paling kecil kan? Iya, Adek dipaksa. paling kecil. Noi, tolonglah. Ini nanti di komen gimana? Pice lah, mukanya laki katanya. Dance lentur katanya. Ya dipaksa ya udah karena gak apa-apa lah udah. Masih ingat gak sih cara dance waktu itu gimana? Nggak ingat Bang, udah lupa. Gini. Udah lupa. Velocity kali. Ya, iya gitu-gitu. Wih. Iya sih kaku ya. Kan ada tuh gini ya. Dia kaku. Itu dalam hati ini apa ya? Apa ya dia? Tapi ini udah bolehin karena waktu itu Mama Dede main juga tuh. Udah boleh ya gitu. Kalau Rara gimana kalau Rara? Rara juga deket banget. Rara Dia kan agak rame juga orangnya tuh. Rara, Nonoy, itu dua. Kalau berdua udah ngobrol tuh kayak satu Kalau kelompok udah ya. ngobrol kayaknya kita keluar aja dari karantina. Itu satu karantina bisa dengar semua itu. Suaranya kan Cempreng. wah, tegas gimana gitu, tinggi banget kan berdua. Rara, kalau Rara lebih ke jahil. Oh, dia jahil. Suka jahil. Contoh jahil gimana sih? Kayak gangguin gitu. Kita lagi duduk, kalau udah ngantuk kan kita suka nyandar gini, suka ngantuk tiba-tiba. Suka gini kan, suka tidur kan. Kan itu enak banget kan. Enak tuh, PW tuh. Enak banget kan kalau kita udah tidur. Ditarik lah masuk gini-gini. Wah, ini anak Kebangun lagi. bangun. Kita tidur deh, bangunin lagi jalan-jalan gitu. Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Suka dia kalau lagi main apa, pegang apa gitu, lipstick atau pulpen atau apa, suka coret lah. Dicoret. Dimainin pokoknya. Tubuh saya semua ini. Mau digambarin mau apa? Digambarin apa? Dan rela aja udahlah adek inilah gitu ya. Kalau Fajar suka apa? Cium kening tiba-tiba katanya. Kalau yang satu lagi itu, yang lahirnya di Pematang Siantar itu apa jahilnya? Itu nggak terlalu jahil, paling kayak kalau waktu awal kita
Dekat tapi jarang ngobrol aja. Oh, jarang ngobrol. Kenapa jarang ngobrol? Kan dekat. Diam-diaman gitu. Hah? Diam-diaman. Enggak diam-diaman. Kurang ngobrol aja. Jarang ngobrol. Tapi ada waktu untuk ngobrol bercanda juga. Ya. Tapi ada waktu ngobrol berdua gitu saat itu. Enggak, sama dia enggak ada. Kita. Kan nanya, penasaran. Iya, kenapa berdua, Bang? Kok ke situ? Deh, kita ini satu karantina sama cewek-cewek. Ya, kemungkinan besar dan kecilnya kan ada lah benih-benih pohon bonsai itu. Benih-benih cinta. Tapi ada nggak di karantina itu cinlok-cinlok tipis gitu kayak? Ya, mungkin ada sih, Bang. Pernah tahu siapa? Ada yang kelihatan ada. Ada, tahu. Tapi enggak. Putusnya kalau kayak eliminasi doang ya, putusnya. Ya gitulah pokoknya. Tapi kayak ini aja ganggu-ganggu gitu, jodoh-jodohin gitu. Jodoh-jodohin. Ya. So, waktu itu siapa yang dijodohin? Fajar sama itu juga ya? Abrina dijodoh-jodohin Ya, gitu ya? kayak gitu-gitu. Awal-awalnya Biasa. Fajar tuh yang paling banyak biasa dijodoh-jodohin. Mau sama inilah itulah. Bahkan sampai supirnya juga itu, supir RCTI. Supir Idol juga naksir sama Fajar loh. Emang itu pesonanya ya? Pesona. Kalau Pice waktu itu jodohin sama siapa? Hah? Dijajailin jodohin sama siapa waktu itu? Gak ada sih Pice mah. Semua orang udah pada tahu. Ya nggak tahu kalau orang-orang bilang, Bang. Siapa? Ini orang maksa banget. Seru. Kita bahas ini enggak, nanti kita janji enggak usah di ini ya yang bagian itu. Nah. Saya sebut namanya. Gak percaya, Bang. Gak percaya. Tapi sampai sekarang masih akrab ya sama mereka ya? Akrab. Masih ada grup? Ya, masih ada grup idol gitu, masih ada. Kan Idol kan masih aktif kan, Ya. bikin-bikin konten juga kan bareng-bareng ya. Aktif. Nah, kalau di zaman Idol waktu itu paling seneng tuh duet sama siapa, Pice? Paling pas dengan karakter suaranya. Duet. Cowok cewek. Waktu itu pernah duet sama Vanessa. Kalau cewek Itu lagu yang mana sih sama Vanessa? Kisah Kasih di Sekolah. Padahal sama Vanessa lu cukup di kisah kasihnya doang kan? Itu ya Vanessa. Viral tuh, berapa juta tuh ya? 15 juta orang yang setuju. Setuju kalau lagunya bagus. Aduh. Nilai tertinggi juga ya hari itu? Ya, lumayan, Bang. Pas tuh. Orang banyak yang suka dari duet itu. Kayaknya dari situ agak rame-rame ya. Nah, mungkin dari kan? situ agak Bisa. Pice Vanessa. Pice Sa. Ya, kayak gitu-gitu, siper gitu. Siper. Akhirnya apa? Beneran di sip nggak? Nggak. Sup. Itu sama Vanessa. Terus sama siapa lagi? Enji. Sama Enji duet. Enji. Duet lesung pipi. Itu juga, tapi itu Raim juga, ya? Bukan Raim. Itu nggak di audisi lagi. Oke. Itu udah di result. Result reunian. Duet sama Enji. Itu juga dapat banyak. Itu juga rame juga di sosmed. Iya karena lagu lesung pipi yang nyanyi nggak ada lesung pipinya katanya. Ada gitu. Lesung pipi. Soalnya duet lagu itu ada kejadian yang lucu. Nah, apa tuh? Duet sama Enji. Enji kan rambut panjang. Dijahit ya, kalau dipanjang itu dijahit ya rambutnya, Kak. Oh, disambung Gitu. Rambutnya dijahit. Enggak begini juga, jahit gini. Disambung apa sih? Extension. Padahal rambutnya udah panjang ditambah panjang lagi. Tambah panjang lagi sampai sana loh. Panjang. Sampai orang kepleset tuh nginjeknya ya. Enggak. Pokoknya panjang. Jadi kan pakai jas kan saya, ya. Bang. Ada kancing kan di jas kancing yang kayak begini di samping. Kancing. Pokoknya pas di part lirik apa gitu kita rangkul. Iya, rangkul. Nah,
pas rangkul Nyangkut. rambutnya nyangkut di kancing. Kan sambil nyanyi kan? Iya. Oh, ditahan terus. Maka terimalah tarik ini. Kok keras ya? Wah, mampus. Nyangkut rambutnya. Akhirnya ya udah terus gini aja, enggak dilepas. Dia sadar nggak itu nyangkut? Sadar kayaknya sih. Ya, kalau enggak sadar. Oh, dipikirnya, wih, ini megang-megang mulu gitu. Iya. Karena panjang mungkin dia enggak sadar. Udah tarik, udah kelilit gitu di kancingnya, udah nyanyi terus pas abis nyanyi baru udah semua udah tepuk tangan baru cepet buka rambutnya lagi. Itu lucu itu dan itu masuk di ini FYP ya waktu itu ya? Di frame masuk di frame. Masuk kelihatan. Waduh, rame langsung. Rame itu. Kelilit rambut katanya. Pice kelilit rambut. Ya, tapi komen-komennya lucu-lucuan Rame. gitu. Emang sering rame banget Pice kalau dulu tuh. Apalagi duet-duet ya. Lumayan. Sama yang cowok siapa? Kalau duet? Duet kalau di Idol cowok nggak ada. Itu ada kolaborasi ya yang ramean ya adanya ya. Iya. Tuh. Terus sekarang tuh Pice juga dipercaya bawain lagu apa dari Om Glenn Fredly. Iya. Pada Satu Cinta. Betul sekali. Wih, ciptaan karya Mas Yofi. Mas Yofi. Mas Yofi ini bagi-bagi lagu nih. Ate nggak dikasih lagu juga. Ate juga bisa kali nyanyi. Gue ini suara gue tuh tenor, tapi yang bulanan ya. Berapa tenor gitu? Potong. Gimana nih Pice? Nyanyiin lagu dari Mas Yofi, ada pressure nggak? Awal-awal dikasih tahu Wah, ini. awalnya dikasih tahu kan belum tahu awalnya. Dan tahu lagu-lagu pada Satu Cinta ini tahu, pernah dengar, cuman belum udah lupa-lupa liriknya, udah nggak terlalu hafal lagi karena udah lama nggak dengar. Tiba-tiba dikasih tahu Mas Yofi, Pice lagu ini ya Pada Satu Cinta, Glenn Fredly. Ya seneng sih, seneng banget. Cuman takut juga gitu. Ini bawa lagu ini gimana nantinya? Apalagi sebelum Pice kan almarhum. Udah nggak bekas dari almarhum Bung Glenn. Ini kalau nggak enak kalau atau gimana? Wah, dibandingin. Ya, dibandingin sama kakak Glenn atau apa? Wah, takut kan? Ya, tapi kita pas recording lumayan ulang-ulang lama terus karena harus pakai rasa. Kita direct waktu itu Kak Barsena yang direct kan. Kata Kakak Barsena pakai rasa gini-gini karena sebelum lagu ini Bung Glenn bawa juga pakai rasa banget. Feel-nya harus kena banget gitu. Jadi minum dulu, istirahat, tarik nafas sampai menghayal dulu gitu-gitu, sampai ngebayangin apa gitu. Baru nyanyi akhirnya ya lancar lah. Ya, lancar. Puji Tuhan banyak yang suka. View-nya udah banyak juga. Bang. Hah? 18 juta itu. Kalau gua kasih itu jadiin duit. Motor baru nih orang kan. 18 juta. Selama ini dia bawa motor bebek yang kepalanya geter. Gitu. Iya. Spionnya ikut muter spionnya. Akhirnya ya karena pas take-nya itu perjuangan juga kan, rasa. Tapi pas tadi Pice ngomong minum dulu, rasa minumnya minum yang normal kan maksudnya. Tadi tuh kalau Pice ngomong agak beda kita ngerasanya. Normal. Kan ada Mas Yofi di situ. Kalau nggak ada yang berasa, maksudnya yang berasa. Air putih maksudnya tadi itu. Tapi Pice sendiri ngerasa nggak ada kemiripan vokal sama Bung Glenn? Kalau di lagu itu ya? Di lagu itu sebenarnya enggak sih, tetap versinya Pice, tapi banyak masukan dari orang-orang ada kemiripan juga. Iya gitu. itu, komennya banyak itu kayak kangen. Karena Pice nggak yakin, nggak kemungkinan juga masa mirip sama Kakak Glenn gitu. Iya. Kakak Glenn mah suara begitu luar biasa. Cuman Legend. ya banyak yang komen Pice hampir mirip suaranya kayak Kakak Glenn. Gitu. Karena udah banyak improvisasi juga ya. Ya benar. Nah itu pas improvisasi itu yang kayak mana sih improvisasinya kalau boleh tahu ini Ate nih. Mau denger langsung tuh. Kok bisa sih bisa kelihatan beda dari penyanyi aslinya. Itu kan berarti udah expert banget di dalam bidang. Coba sih dites dikit coba. Apalagi yang bagian dari lirik yang aku kan berjanji itu loh.
Coba boleh Pice. Siapa sih yang suka? Kalau gue mau ngikut ini doang, Cek. Tapi bridgingan kan gitu. Oke, coba. Coba ya, nih, live. Itu chorus, refnya itu. Ya, refnya. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Wes! Mantap. Tapi suara udah oke, udah hening, tiba-tiba tadi ada iklan. Ya penonton, itu bukan dari YouTube-nya ya. Tadi kiranya tiba-tiba ada iklan dari udah itu kan kelihatan ke distract itu saya. Iya. Cuman kan ini Bener kan? cuman ya enggak enak ini lagu masih oke. Lagu masih. Iya ke distract. Bisa-bisa ya mesen geprek di saat syuting. Nah. Tapi kalau dari lirik lagunya ini kan banyak ya orang-orang relate mungkin. Relate ya. 18 juta yang nonton berarti relate dengan lagu ini. Yang nyanyiin sendiri Pice. Relate nggak dengan lagu ini? Makanya dapat rasa itu nyampe ke penonton. Kalau soal relate-nya sih lagu ini kan permohonan maaf gitu kan. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terlepas terkadang dari godaan. Banyak godaan gitu. Ya agak pernah maksudnya agak ya relate sih. Ada relate. Karena pernah melakukan kesalahan ke seorang wanita ya, kesalahan gitu. Kita kan pasti ada pernah melakukan kesalahan kan, Bang. Benar. Apa coba? pernah. Jadi kayak ada dipikirnya selingkuh padahal enggak. Iya, gitu. enggak. Ya itu gitu. Padahal waktu itu cuma ke kantin. Ya kan beli bakwan di kiri selingkuh sama ibu kantin. Ya Allah, padahal kan gue ngincer satpamnya. Cewek itu kadang nggak ngerti tuh, Cek. Kalau lu dulu, Cek, gimana, Cek? Kalau di Atambua ada mantan dong, pasti asik. Ada. Siapa? Namanya siapa? Jangan, kok namanya nanti. Ursula. Bukan. Siapa tahu. Ada mantan ada pastinya dulu. Tapi ada kisah-kisah kayak gini juga. Salah paham. Kalau kisah Dix, kaks enggak gitu, Dix. Kalau kisah-kisah kayak begini nggak ada kayaknya, Bang. Nggak ada ya? Baik-baik aja ya, Pice. Baik. Justru Pice itu paling banyak diputusin. Disakitin? Gara-gara apa? Nggak tahu pokoknya. Menurut Pice, apakah karena dia memilih cowok yang lebih apa gitu? Mungkin iya sih, dapat yang lebih kaya. Ya nggak tahu, mungkin lebih bagus, lebih baik. Tapi lihat Pice sekarang dia nyesel. Nyesel kenapa nggak dari dulu gue putusin? Ternyata dia playboy. Tapi dari tipe cewek sendiri, Pice, kalau Ate kan dari Lampung ya. Ya. Awalnya tuh nyari cewek tuh harus Lampung. Ternyata pas keluar tuh bisa juga kita dapat kenalan cewek di luar dari daerah kita gitu. Ya benar. Nah sekarang abis nikah sama orang Jakarta langsung, orang Tangerang. Pice sendiri, apakah harus orang Atambua, NTT, atau bisa juga nih dari daerah lain? Ya Pice mah nggak harus dari NTT juga, nggak harus dari kampung halaman juga, nggak. Ya dari luar, kayak luar Jakarta, mana kayak luar kota juga. Ya intinya kan baik. Ya. Sayang orang tua kita gitu. Intinya yang baik-baik aja sih, Bang. Udah ada. Yang sedikit-sedikit dekat-dekat gitu udah ada. Ini, Bang. Nanti ada bilang ada, bener nggak? Ada nggak ya, maksudnya? Mungkin, Bang. Malu. Tadi di belakang nggak gitu. Tadi di belakang kita ngomongin musik aja. Tapi kadang-kadang kan penonton, apa nama fansnya? Pice Force. VJ First kan pengen tahu lebih dalam, tapi harus terbuka kita kepada orang-orang luar sana. Makanya ngomong soal percintaan tuh itu didoain jadi bagus. Amin. Jadi ada dekat siapa? Balik lagi ke musik dah. Nanti kita masuk santai.
Di menit-menit 48 nanti kita tungguin aja. Nih kan musisi-musisi dari NTT kan banyak ya. Siap. Ya. Ada Marion Jola. Ya, Kakak Anmes. Mario Clau, terus Mario. Bertrand Peto. Betul. Juga itu. Kamu kenal nggak dari mereka berempat dekat? Pernah satu yang, panggung kah? Yang udah pernah ketemu Kakak Marion Jola, Kakak Anmes. Ya berdua itu. Ya Kakak Mario sama Bertrand belum pernah ketemu. Itu menurutmu kayak mana kualitas dari musisi-musisi NTT ini? Wah, kalau Kakak Anmes, Kakak Lala sama Kakak Mario kan itu buat apa? Inspirasi kita dulu kan. Ya mereka kan yang duluan buka jalan buat kita kalau dari untuk kita di sana tuh. Kita bilang yang awal audisi Kakak Anmes sama Kakak Mario ya gitu. Rising Star sama Expect siapa? Si Kakak Anmes kan Rising Star kalau nggak salah. Rising Star ya? Kalau Kakak Mario yang jurinya Slang, jurinya apa ya? Yang gitu. Gitu. Itu Kakak Mario. Pernah gua dulu daftar itu. Cuma pas gua ngeliat gua langsung pencet lagi. Belakang lagi. Ya ate lagi. Jadi pas mereka lomba itu kan kita nonton kita kalau di kampung-kampung nonton tancap di layar tancap. Ya. Terus? Wah, kita nonton rame-rame. Nobar gitu. Jadi kayak tiba-tiba dalam hati suatu saat ya. Aku yang akan tancap ini. Bukan masuk situnya, dia yang tancap. Jadi inspirasi buat kita kakak-kakak ini. Tapi sebelumnya selain kakak-kakak ini, role model musisinya siapa? Yang bisa bikin PJ itu kayak, oh ini improvisasi yang seperti ini gue suka, ini gitu. Kalau dari cara bernyanyinya ke Kakak Mario sih, PJ. Kakak Mario? Ya, PJ sering dengar lagu-lagu Kakak Mario dan sering ambil improv dikit dari ciri khasnya Kakak Mario, gitu-gitu. Itu sampai sekarang ya, ya role sekarang, modelnya ya? Ya. Kalau yang itu Bung Glenn pasti ya, kalau rata-rata ya? Ya. Itu Bung Glenn Mas, kita semua itu. Iya. Kita semua orang timur pasti suka Bung Glenn. Gue juga role model gue Bung Glenn. Tapi yang Alinsky. Aktor Glenn Alinsky. Suaminya Chelsea tahu, Chelsea. Liverpool tahu dong. Ketipu lagi dia. Tapi kalau ngomong soal ini, berkarya lagi kan tadi kan kalau itu kan nge-remake lagu. Nah, pengen bikin single lagi untuk sendiri, beneran ciptaan sendiri nggak? Ya, pengen dong Bang, pasti. Apa udah lagi ngerjain? Ya, sekarang lagi pelan-pelan nulis gitu. Sukanya di kayak genre-genre yang lagi sekarang atau mau ada improv lain? Masih pop sih. Pop ballad gitu. Ya, kalau nggak alternatif. Lagi nulis ya lagunya ya. Tetap percintaan kah? Pasti banyak ya percintaan. Ya, percintaan. Sakit hati gitu. Sama siapa? Bukan. Kalau kita nulis kisah-kisahnya kan bisa bukan dari kita juga bisa dari teman kan, dari orang lain juga kita ambil kisah mereka kan bisa ditulis. Berapa lagu sih biasanya kalau single? Itunya bikin album ya, bikin album 8, 10. Album 8 kayaknya kalau nggak salah. 4 dari 9. 4 dari yang pribadi dong harusnya. Ya. Dari awal-awal deket sampai akhirnya udah ini. Ini apa maksudnya? Cintaku beda kota gitu kan bisa kota. Makanya PC kota. Asik. Kalau ada konser spesial PC kota, itu mau kolaborasi sama siapa aja? Yang dipilih misalkan kan biasa konser itu biasa kita ngajak collab tuh 3 orang lah minimal ya. Siapa aja tuh yang dipilih? Berandai-andai ini kita. PJ itu paling suka Ariel Noah, Bang Boril. Iya. Iya, serius sumpah. Pengen nyanyi lagu apa? Roll juga itu. Nyanyiin lagu apa kalau sama Boril, Bang Boril? Bang Boril, lagu-lagunya kan. Iya. Wah, itu siapa yang nggak tahu lagunya. Mungkin nanti. Tapi yang PJ paling suka tuh Wanitaku. Wanitaku tuh yang apa yang kau cari wanitaku. Wah, suara kok jadi aneh kalau gue yang nyanyi. Lagi serak, lagi belum pakai kencur. Bang Boril. Siapa lagi yang kedua ya? Yang seangkatan dong.
ciwai. Nggak ciwai juga kan bang? Cowok. Ya biasanya kalau ada yang duet tuh bisa ngalahin yang lagu-lagu duet Anang Ashanti. Ya kan bisa. Sabrina. Oke. Karena wah dia hebat juga maksudnya nyanyi juga enak. Mungkin cocok kalau duet. Betul. Sabrina terus siapa lagi ya? Satu lagi. Siapa? Satu lagi. Cowok ya, cowok. Itu serah yang pengennya cowok apa cewek? Satu lagi kalau di Idol luar Idol lah. Luar Idol siapa? Luar Idol mungkin siapa ya kalau di luar? Ya udah deket-deket aja kalau usah bingung. Oh, bukan gua. Mungkin Bang Judika. Bang Judika. Bisa itu nandingin suara tingginya tuh. Iya. Ya kita harus nyampe juga tuh ya. Iya kan? Dia kan suka ngejebak juga ya. Nih, kan dikasih ke kita. Tapi kalau ngomongin soal hobi, sekarang hobi apa nih? Sekarang udah di ibu kota inilah ya tinggalnya. Iya, udah stay. Apa bolak-balik? Enggak. Stay. Stay ya. Ya. Hobinya hobi baru apa? Setelah keluar dari Idol. Koleksi topi enggak? Topi lumayan banyak, topi dikasih kan, Bang. Kalung, gelang, cincin. suka ya pakai pernak-pernik ya? Suka pakai aksesoris, Bang. Mm. Kalau hobi selama udah keluar Idol main biliar. Biliar. Bisa kan? Wes. Congkel. Bener gue congkel, tok, karpetnya rusak. Kalau sekarang kan orang main pidel itu ya? Padel. Padel. Nggak main padel? Nggak main saya. Kenapa? Nggak. Seru itu. Ya cobalah mungkin nanti, Bang. Padel. Tapi Biliar di hati. Iya. Karena di biliar tuh keren itu pas lagi mau tuh. Itu auranya di situ. Kalau dia nggak masuk, tep, diinjak, ya nggak pakai sepatu. Suka main biliar ya, Pice? Kapan-kapan kita bareng? Boleh Bang. Karena kita ini anak-anak biliar banget kita kan, parah. Suka main sama teman-teman juga ya? Ya, teman-teman idol ya. Ya, teman-teman idol. Apalagi hobi lain? Biliar. Kemarin juga sempat main bola juga. Oh iya. Sama Bang Judika apa? Selebriti Ya, FC. Diajakin ya? Diajakin ya ikut main-main main bola. Jago juga lah. Gocek-gocekannya. Karena udah lama nggak ini. Udah. Apa? Kan nggak usah makanya kalau lagi ini jangan ngeliatin prompter. Ya, siap. Itu urusan gua itu. Atau mau nanya diri sendiri. Itu ini lagi nyari. Dia lagi nyari fakta. Santai. Jangan tertekan di sini. Jujur-jujuran aja kita. Siap. Iya. Hobi. Main bola. Bola. Sama Bang Judika kemarin biliar. Tapi lebih sering biliar. Biliar ya. Karena itu ya penatnya hilang karena mainnya itu barengan gitu, nggak sendiri. Selain itu keluar kota itu kalau lagi perform itu udah pasti tujuannya untuk perform doang atau keliling juga wisata-wisata. Suka makanan khas kulinernya ya. Khas kota itu. Kemana aja tuh, Pice? Kemarin udah pernah Makassar. Makassar itu makanan Makassar, Ji? Iya Ji. Iya Ji. Ini kodong. Tabe. Apa coto Makassar? Coto ini yang paling suka palu basah. Palu basah enak. Iya kan, palu basah mantap. Itu enak. Nambah berarti berapa mangkok ya? Nambah langsung berapa mangkok. Biasanya nyesel tuh kalau udah ada nasinya. Nanti dulu nasi ini ternyata. Palu basah serigala. Ya serigala itu. Kalau coto Makassar juga. Coto juga makan. Dari daging apa kalau coto Makassar? Apa? Kondro ya? Enggak, dagingnya daging apa? Sapi bukan? Bukan, capi. Ya. Itu tujuannya, Bang. Soto sapi. Coto capi. Oh iya benar. Itu di Makassar udah lawakan zaman dulu. Makassar. Lampung pernah nggak, Pice? Lampung belum. Belum. Sumatera di mana aja kemarin? Medan belum. Belum juga? Belum. Lampung juga belum sih, Bang. Lampung suka banget musik-musik, makanya konser-konser tuh sering di sana itu. Kalau Pice ke sana nanti bilang kayak Ate gitu. Sosial. Apa aja masuk situ. Saya temannya Ate, langsung tep. Ate ngutang segini. Bayarin.
Nah, sekarang kita mau ngajakin Pice Kota main games. Gamesnya ini yang menegangkan bagi dia. Tebak foto siapa? Nah ini, jadi tebak foto siapa, terus nanti Pice yang jelasin dia orangnya gimana. Terus kalau duet mau nyanyi lagu apa sama dia tuh. Simple kita mainannya. Ini kok udah ketebak ya? Ketebak? Coba. Coba langsung dulu, aja ke foto pertama. Ya, feeling aja. Tebak. Dari kupingnya. Maksudnya kirain langsung semua muka. Ini tebak dulu. Dari Wah, ini kuping, susah. kulit, anting itu kan kelihatan sih. Gue udah tahu ini. Mami Nunung. Siapa ya? Clue-nya dong, clue. Kasih clue. Iya. Penyanyi juga, pasti. Masih muda. Idol. Nah, itu nanti dulu. Masih muda penyanyi. Perempuan. Dekat gak sama maksudnya Kan banyak yang dekat sama lo. maksudnya kita Pice kenal gak gitu maksudnya? Kenal. Kayak suka nongkrong gitu. Pokoknya di kontak lo ada love-nya deh. Ketipu terus. Kepancing ya. Kalau udah ngomong gitu menyebut juga gak enak saya. Enggak, emang siapa? Ini siapa ya? Coba aja langsung sebut namanya. Kayaknya Rara sih ini. Oke. Rara Sudirman. Kita langsung reveal aja jawabannya. Wah, benar. Rara Sudirman. Keren. Harusnya di bagian sininya nih yang dia potong. Dia nggak tebak. Rara, iya. Rara ini baru satu. Yang kedua. Oh iya, dia orangnya gimana Rara Sudirman? Rara anaknya baik, tukang jahil gitu, suka ganggu-ganggu Rame. abangnya ini. Rame, cerewet, ngobrol terus, tapi baik anaknya. Baik. Kalau asik. nyanyi sama dia dengan tone suara dia itu cocoknya lagu apa? Pice kalau dikasih kesempatan duet sama Rara, mungkin lagu menurut Pice yang cocok, enak lagu. Soalnya kita pernah duet nyanyi lagu itu juga. Apa? Tabol Bali. Lagu ini. Lagunya apa Kak judulnya? Kalau ada Jangan Kau pilih dia. sama Rara kayaknya tuh. Itu kalau zaman Pilpres nggak boleh tuh kayak gitu lagu itu. Oh iya sih, apalagi Ngelarang milih-milih. Iya. Kalau kau buzzer, pilihlah aku kan gitu. Coba, nextnya. Rara Sudirman. Itu lagunya itu ya, Yura Yunita ya, bukan? Iya. Dari tangan, dari bahan bajunya sih ketebak ya. Waduh. Tahu dia, karena fotonya di studio yang sama. Ayo, siapa? Tadi Rara udah deket tuh, nah ini juga deket nih. Bentar ya. Deket ini. Masa nggak tahu? Fajar. Hah, cowok cewek. Atau enggak saya sendiri ini, sumpah. Enggak tahu ini Oh, pernah Fajar. kayak begini. Jarinya masih jari lu itu. Banyak ini. Fajar atau enggak Pice ini udah. Itu dua aja. Fajar lah. Hey. Tapi pernak-perniknya sama ya. Iya, karena ini cincinnya Pice tadi lihat. Orangnya gimana Fajar? Waktu itu udah di sini nih. Ngomongin Pice dia waktu itu. Serius, Kasih Bang? tahu aja. Makanya lo jujur aja tentang dia. Biar sama. Ngomongin apa dulu? Ya nanti lah. Nanti gue bongkar setelah lo ngomong. Nanti lo nonton aja. Wah. Nih videonya. Makin nambah lagi ya. Coba. Fajar. Kalau Fajar yang paling sering, kalau kita lagi berdua tuh yang paling sering ngobrol, curhat maksudnya. Curhat. Kita bagi cerita apa. Oversharing nggak dia tapi? Iya. Oversharing. Iya, kalau kita berdua sendiri di kamar, itu semua kita ngobrol. Serius, Bang. Abis. Ngobrol apalah, mau tentang apa, keluarga, semua. Tentang bapaknya yang galak itu ya? Bisa, kisahnya dulu. Gimana? Iya, Dek, ini anak. Apa? Suka bercanda-bercanda sama bapak dia. Iya. Iya, suka. Kayak mana? Wah, bos. Mungkin di sana panggilnya gitu ya. Iya. Mungkin dia kalau di kamar dia, bos. Aduh, ini tapi nggak enak kalau ini di sini. Pokoknya dia ganggu bapaknya gitu. Gimana bos, sudah tidur sana. Pada tidur di telepon sama dia. Iya, suka bercanda gitu anaknya. Suka kita curhat lah, ngobrol. Seru juga. Suka bercanda. Wah, dia ngomongnya baik-baik. Kemarin Fajar ngomongnya Pice. Bentar, itu yang baik, yang nggak baik. Apa yang nggak baik? Jar, maaf ya kalau ini manusia ini yang suruh ya. Enggak, paling Fajar, ini anak kemana-mana
Kalau kita pakai outer apa kayak Ya. jaket ada sakunya, isinya apa coba? Tebak. Apa? Power bank. Enggak, kalau biasa uang atau apa Ya. ya, HP, Kalau dia tusuk gigi. oh, Itu kita di karantina semua udah tahu sih, teman-teman. tusuk gigi terus dibawa. Tusuk gigi terus. Masih ada giginya katanya. Wah. Kenapa? Gak tahu memang anaknya suka gitu-gitu. Iya. Jadi bukan di saku jaket aja, saku celana lah. Ada lagi. Di mana-mana tempat tidur dia, tusuk gigi semua. Pokoknya tusuk gigi dia selalu bawa kemana-mana, tusuk gigi. Nah ini kalau Fajar waktu itu ngomongin lo nggak ada sih. Kata tipu. Tapi aman, cuma tusuk gigi. Aman untungnya, belum Tusuk keluar. gigi. Iya tadi makanya hampir. Ya, aman Jar. Kalau lagu berdua kan suaranya tuh agak beda tuh. Nah, ini dia agak husky. Agak husky. Husky halus. Mm. Kalau sama Fajar mungkin lagu Panah asmara mungkin itu tuh. Kayak iya, Afgan. kayaknya lagu agak upbeat sih kalau sama Fajar. Tapi yang mellow juga boleh sih. Kalau yang slow mungkin lagu Yang baru itu apa itu? Alama. Kalau enggak. ada- Kayaknya kita baru nggak cocok. Nggak cocok itu ya. Kurang kalau kita lagu Alama ya. Lagu apa ya? Mungkin lagunya kakak kalian mungkin Kagelen. bisa dapat kita. Pas itu. Karena dia husky, Pice mungkin kalau Pice agak lantang kan. Lantang. karena- Ya itu mungkin bisa collab. Nice. Itu dia, Fajar. Bisa. Tungguin nanti ya lagunya ya. Nextnya. Bisa makin kecil aja. Tapi gue bisa nebak sih ini siapa. Lubang hidungnya nih. Dari Kira-kira. Ini apa tembok kak ini? Aduh. Ini Ini nggak hidung. bisa lah kak. Black and white. oh black and white. Oh ini fotonya ini hitam putih. Siapa? Ciri-ciri. Hitam putih. Ciri-ciri. Ini harus pakai clue lah Clue, Kak. ada clue. Susah ini, harus ada kisi-kisi lah. Iya pasti. Perempuan. Apa? Panjang rambutnya. Foto hitam putih. Masa lalu. Bentar, ingat foto hitam putih ya. Pakai behel nggak dia? Nah, Nah. enggak. Mungkin dulu ya. Soalnya rapi. Feminim orangnya. Lumayan. Oh lucu. Nah, masa nggak ada yang Lucu. cewek lucu jarang. Masa nggak ketebak? Boyen. Cewek lucu ya Boyen. Lah, lu nggak percaya lucunya Boyen? Lihat tayangan sebelum ini. Dapat lagi aja 1.000. Dapat lagi aja 1.000 view. Ini hitam putih, semua hitam putih atau backgroundnya yang hitam putih tapi orangnya enggak? Hidungnya doang. Hidungnya Hidungnya doang hitam putih. hitam putih hidungnya. Oh bukan full hitam putih fotonya? Bukan. Serius dah? Ah, Pice mah orang percayaannya. Hitam Tebak putih aja, semua berarti? tebak. Lucu orangnya cewek. Aduh, lucu. Yang di karantina siapa yang lucu cewek? Lucu. Yang gokil. Sabrina. Oke, Sabrina ya. Kalau yang gokil. Sabrina ini mau debak. Kunci nih jawabannya ya. Kunci nih, udah kunci gembok nih. Lucu maksudnya lucu gimana? Lucu yang Orangnya lucu apa dianya yang suka lucu? Emang waktu itu ngeliat Sabrina lucunya gimana kalau ngeliat Sabrina? Lucu, Kayak, kalau oh lucu nih kocak. Kalau Ya kita lempar-lempar kalau jokes misalnya ya Sabrina, kalau Mesa ngeliatnya kayak mana? Mesa, Lucunya ya? Mesa kalem, cuek. Lucunya enggak nih, tapi kalem. Mm-mm. Vanessa. Ih lucu deh. gitu. Gitu enggak? Kalem juga. Oh kalem. Enggak lucu. Ya lucu. Gitulah maksudnya tapi kalem. Antara tiga itu tuh clue-nya. Mesa, Vanessa, Sabrina. Oh. Itu 3 ya? Apa? Sabrina kalau Sabrina. lucu. Oke. Langsung Sabrina. Oke, lanjut ya. Tuh, siapa itu? Kak, begini ya. Siapa? Ini kan foto ya tebak ya ini ya. Ini mukanya ini kan anak kecil ya. Heeh. Gue Ini juga ada anak kata kecil, nih. Gak tahu. Aduh, muncrat lagi. Siapa? Mukanya ini kayak Vanessa sih. Wes, kalau tahu dia kecil. Lihat ya. Ya maksudnya kan mukanya hampir mirip. Eh. Vanessa masih kecil Oh, mungkin. Vanessa masih kecil. Ya, Vanessa masih kecil ya. Next nih. Reveal. Coba. Bener nggak? Weh. Oh iya bener. Oh itu Vanessa waktu kecil.
Lah gua kagak tahu itu. Ya kan ini mirip, coba lihat yang udah gede nih. Tapi sebelumnya nggak pernah ngelihat foto dia waktu kecil. Nggak pernah. Kok bisa ketebak kan jauh lah. Coba. Kok bisa sih tahu gitu? Yo, suka manjang-manjangin. Tapi menurut Pice gimana orangnya Vanessa? Baik. Baik ya. Baik dia mah baik. Nggak janggal dia. Kalem. Baik dia. Bam. Bab. Baik, kalem anaknya. Pendiam ya. Kayaknya nggak terlalu pendiam juga. Kalau awal-awal kita lihat pendiam, mungkin udah lama udah sering bareng kan. Ya. Ternyata ya nggak terlalu pendiam. Sering curhat juga. Jarang. Jarang ya. Jarang. Tapi sampai sekarang masih sering ngumpul bareng ya sama anak-anak ya, sama Vanessa juga ya. Ya, masih ngumpul. Nah kalau misalkan lagu mau duet sama Vanessa yang cocok apa? Yang romantis tuh biasanya. Romantis ya. Lagu siapa ya? Lagu Jangan tidur. Kan orang lagi mikir. Dia tuh mikir, pemikir dia nih orangnya pemikir. Karena takut salah ngomong. Itu sih paling apa? Lagu yang Ari Lasso duet sama Ariel Tatum. Ariel Noah. Sama Ariel Tatum. Aku dan dirimu ya? Oh iya. Aku dan dirimu. Iya sama BCL. Itu sama Bang Ari Lasso Iya, kan? Ari Lasso sama BCL ya. Ya, itu mungkin bisa sih. Dan dirimu gitu ya. Beda ya kalau gue yang nyanyi ya. Duhai aku sayangku gitu kan. Keren. Terakhir. Masih ada ini. Masih terakhir. Kok kosong? Terakhir makin kosong nih gue lihat. Ini saya feeling foto KTP nih. Iya. Wah, kelihatan kalau dari bibir. Bentar, rabun saya, Kak, sumpah. Iya. Sama gue juga silinder. Ada giginya tuh. Cantik mah iya. Aduh, Bisa nggak tahu ceria dia Udah sini. dewasa tuh. Udah dewasa dia. Sabrina udah. Yakin? Yakin Yakin. udah. Sabrina itu. Bukan, Depersik. Ya emang kenapa? Kan tebak-tebakan penyanyi cewek. Ya. Kirain di Idol. Ya. Kirain di Menurut Pice, orangnya seperti apa? Mami Dewi Persik. Ya biasa bisa nonton juga acara-acaranya. Oh pernah ketemu ya sama Mami Dewi? Ya pernah. Kita ya? pernah acara apa ya? Brownie. Brownies apa? Waktu sama gua. Pagi. Pagi ambiar. Lo inget nggak? Pas gua sama bini gue itu, Ya, ada benar, lo. Benar itu. Kita belum kenal aja itu. Iya, iya. Gua sama dia ini circle artis, Bos. Cuma hari itu doang ya. Nggak diundang lagi deh. Asik. Asik. Waktu itu ngobrol juga sama. Kayaknya nggak ada kalau DP, Mami DP waktu itu ya. Pagi-pagi ambil. Ya, kalau itu nggak ada. Yang kita ketemu tuh ada yang ada ini loh, apa? Yang biasa Konser apa? brownies ya? Iya, brownies kali. Brownies kalau nggak salah. Ya. Sama Mami DP. Dibilang ternyata Pice lihat langsung lebih manis gitu, dipuji sama Mami DP. Asik, orangnya baik. Baik dia mah baik. Ya, Baik. orangnya. Kalau mau duet sama dia lagu apa? Pica-pica. Bola bale. Statue. Lagu kalau menurut Pice lagu Ini mimpi manis dia itu kan ada tuh sama Blue kalau Band. Mami DP mungkin lebih ke lagu upbeat ya, lagu-lagu Upbeat, agak betul. upbeat. Mungkin asik duet lagu upbeat apa ya? Apa? Upbeat GAD. Itu Ebit. Om Ebit, love you Om Ebit. Lagu upbeat lah pokoknya. Ya pokoknya yang ceria-ceria. Yang ceria, yang lompat-lompat. lompat ya seru. Ya, Keren. lagu-lagu baik. Baik. Suka mancing.
Udah itu ya gamesnya tuh. Tadi tuh kita udah bahas tentang karir. Cuman susah ngulik soal percintaan ya karena emang lagi PDKT takutnya nanti kan merusak ya. Merusak dengan Ngomong apa ini? Bentar dulu. karena hubungannya belum pasti. Takutnya dia udah ngomong begini ngaku-ngaku ntar begitu. Kita doain aja semoga nanti lancar percintaan dari Pice. Amin. Kan? Tapi ngincer juga nggak? Masih tetap ngincer nggak itu? Pokoknya gua ngikutin prompter ya penonton, jangan salahin gua. Tapi seru sih, seru. Semoga jobnya makin banyak ya Pice. Amin, ya. amin. Keliling ditunggu kehadirannya di Lampung, di Sumatera, pokoknya siap. semuanya. Wah, amin Nggak banget. cuma daerah-daerah timur juga ya Siap, performnya amin. ya. Amin. Amin. Semoga juga sehat dan juga Amin. lagu terbarunya ditunggu Siap. untuk di tahun ini. Ya, Tahun ini? tahun ini. Ngejar tahun ini. Keren, kita tunggu ya. Amin. Nanti ada duet-duetnya. Terus nanti kalau ada acara, Ate hostnya. Siap. Oke, nextnya kita mau nge-replay siapa lagi? Langsung komen di bawah ini. Karena kalau komen di situ itu namanya komeng. Udahlah. Jangan lupa ya. Subscribe juga Vibes Kreatif kalau masih mau bertahan acara ini. Love you, dadah. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Wih! Mantap.